Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Riani dengan nomor pokok mahasiswa 20510404031. Di sini saya dari kelas 2B Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 29 beserta artinya dan menjelaskan tentang tafsir untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Berikut ini adalah pembacaan surat An-Nisa ayat 29 beserta artinya, kemudian penjelasan tafsir-tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian selanjutnya arti per kalimat setiap ayat. Pada ayat yang pertama adalah ya ayyuhallazina, wahai orang-orang, amanu, yang artinya beriman. La taqulu, janganlah saling memakan, amwalakum, harta, bainakum, sesamamu, bil batili, yang artinya dengan jalan yang batil, illa an takuna, kecuali hal itu, tijaratan, dalam perdagangan, angtarodim, yang berlaku atas dasar suka sama suka, mangkum, di antara kamu, wala ta'tulu, dan janganlah kamu membunuh, anfusakum, dirimu. Innallaha, sungguh Allah, kana bikum rahima, Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya yaitu tafsir secara global. Tafsir secara global yaitu ayat ini melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka atau dengan dasar kerelaan. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain ini di dalam ayat ini mengandung pengertian yaitu agama Islam mengakui adanya hak milik, kemudian hak milik pribadi apabila telah menemui nasab wajib mengeluarkan zakat. Dan sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukan dari golongan yang berhak menerima zakat, namun harta dari orang tersebut tidak boleh diambil begitu saja tanpa adanya kerelaan dari si pemilik atau menurut prosedur yang sah. Mencari harta itu boleh dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Karena kan jual beli ini dilakukan secara paksa, itu tidak sah, walaupun ada bayaran atau pengganti dalam upaya mendapatkan kekayaan. Dan tidak boleh ada unsur zolim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, dan lain sebagainya, itu sangat dilarang, dan dilarang juga bagi kita untuk membunuh diri, karena itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukan adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah di kemudiannya.
Kemudian di akhir ayat ini dijelaskan bahwa Allah melarang orang-orang beriman memakan harta secara batil dan membunuh orang lain atau melakukan bunuh diri. Itu karena kasih sayang Allah kepada hambanya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian ada ringkasan tafsir ini. Yang pertama, dalam ayat ini menjelaskan bahwa adanya larangan untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan adanya perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Kemudian yang kedua, mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan antara kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa itu tidak akan sah. Kemudian yang ketiga, dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang, baik itu secara individu atau kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang yang beriman memakan harta secara batil dan membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri. Itu karena Allah memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat. Baiklah, itu tadi pembacaan surat An-Nisa ayat 29 beserta artinya, kemudian arti setiap kata dalam surat An-Nisa ayat 29 ini, tafsir secara global, dan ringkasan tafsir. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.